Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pembelajaran pagi ini akan kita mulai. Terlebih dahulu untuk mengecek kondisi laboratorium, apakah sudah nyaman dan sesuai untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi siap untuk memulai pembelajaran ya. Untuk itu sebelum kita melanjutkannya, agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar, terlebih dahulu kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan ketua kelas. Yuk. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Greta. Untuk absensi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Angkat tangan dulu yang sekretarisnya, Novelia mungkin. Benik dan Andika ya. Tidak hadir karena oh ya, siap. Oke. Kalian semua yang di sini bagaimana kabarnya? Baik. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Tapi sebelum itu saya ada ice breaking untuk melatih ketangkasan, daya ingat dan konsentrasi kalian dalam mengikuti pembelajaran selama 2 jam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, langsung saja saya berikan kertas terlebih dahulu. Tiap-tiap kelompok akan mendapatkan 1 kertas yang akan diletakkan di tengah-tengah meja kelompok kalian masing-masing. Jadi ice breakingnya yaitu 4S. Sakit, kalian pegang perut, ya. Sehat, tangannya seperti ini. Sikut, pegang sikut, dan sikat langsung ambil kertas yang ada di tangan. Paham ya? Yuk silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Siap-siap. Siap-siap. Ya. Sikut. Sudah? Bisa ya sikut ya? Coba dulu ya. Sehat. Sakit. Sikut. Sehat. Sakit. Sikut. Sehat. Sikat. Angkat tangan. Oke. Mario bisa. Ragil. Reski. Gladys. Yang tengahnya siapa? Leticia sama Aquilani. Oh Jessica ya. Jessica. Oke lanjut. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi kita coba. Jangan yang tengah terus yang menang nanti. Oh yang tengah terus yang menang. Ya. Oke siap ya mulai ya. Sehat. Tangannya sehat. Jangan di depan terus gini. Sehat. Sakit. Sikut. Sehat. Cepat. Sakit. Sikut. Sehat. Sikat. Angkat tangan. Oke. Timo, Rangga, Mario, Eski, Princess tangannya maju gitu. Leticia sama Greta. Tepuk tangan untuk kalian semua. Konsentrasinya sudah stabil ya. Berarti siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Materi kali ini ya tentang perpindahan kalor. Tetapi sebelum masuk ke materi perpindahan kalor, kita review kembali, mengulang kembali. Boleh dibuka bukunya, boleh silakan. Ya, mereview tentang materi minggu lalu, yaitu tentang perubahan skala suhu. Ya, ada 4 suhu yang dijelaskan. Kemudian ada jenis-jenis termometer, ya kan? Di buku ada, di tulisan juga ada. Ada yang tahu nggak kira-kira ada
kita telah pelajari? Angkat tangan. Oke, Anissa, berdiri. Ada 4, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ya, betul. Skalanya bisa disebutkan juga. Untuk Celsius berapa dan lain sebagainya berapa? Titik tetap atas Celsius 100, titik tetap bawah Celsius 0, Ya. titik tetap atas Fahrenheit 212, titik tetap bawahnya Fahrenheit 32, Oke. titik tetap atas Reaumur 80, titik tetap bawahnya 0, titik tetap atas Kelvin 373, dan titik tetap bawahnya Kelvin 270. Oke, tepuk tangan untuk Anissa. Betul. Lanjut. Untuk mengingat kembali, kemarin juga menjelaskan tentang termometer. Betul nggak? Jenis-jenis termometer. Ada yang tahu? Ada yang mau menyebutkan? Angkat tangan. Jenis-jenis termometer yang kalian pahami. Yuk. Ada yang tahu? Jenis-jenis termometer. Boleh, Jessica silakan berdiri. Yang pertama ada termometer tubuh, termometer laboratorium, Ya. termometer industri. Ya, tepuk tangan untuk Jessica. Berarti kalian sudah memahami materi yang minggu lalu, materi sebelumnya. Kita masuk ke materi perpindahan kalor. Sebelum itu saya berikan pertanyaan terlebih dahulu untuk kalian. Yang pertama, pernahkah kalian mengikuti perkemahan? Pernah ya? Mungkin waktu SD kalian ikut pramuka, ada persami perkemahan Sabtu Minggu. Dan dijelaskan di perkemahan itu biasanya kalau setiap malam ada yang namanya api unggun bersama-sama. Di tengah-tengah ada api unggun, kalian keliling di sekitar api unggun. Nah, apa yang kamu rasakan saat berada di sekitar api unggun? Ada yang tahu? Angkat tangan, oke. Terakhir, terasa hangat. Tepuk tangan untuk Nabil ya. Luar biasa. Terasa hangat karena adanya panas yang berpindah dari api unggun menuju ke tubuh kita. Paham ya? Nah, tujuan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini terkait dengan api unggun yang pindah panasnya ke tubuh kita. Yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis perpindahan kalor dan peristiwa yang berkaitan sesuai dengan pengisian di lembar aktivitas. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan bahan ajar, diskusi peserta didik menganalisis teknologi apa saja yang digunakan atau manfaatnya menggunakan pemanfaatan kalor bagi kehidupan sehari-hari. Dan peserta didik dapat menyelidiki perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Paham ya? Oke, langsung saja kita masuk ke video yang akan kalian lihat. Tapi sebelumnya saya akan berikan dulu lembar aktivitas. Setelah kalian mengamati video, silakan dikerjakan lembar aktivitas berikut. Kemudian nanti kita akan diskusi bersama-sama. Oke ya? Saya berikan dulu. Tulis nama kelompok dan lain sebagainya. Oke, siap ya? Terus dicatat, silakan dicatat. Halo sahabat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi Bentar. Ada kendala sebentar.
semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, mengapa saat di dekat api unggun badan kita merasa hangat? Kamu harus tahu bahwa peristiwa. Halo sobat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, mengapa saat di dekat api unggun badan kita merasa hangat? Kamu harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor yang terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Sambil dicatat ya nanti ya. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Nah, sekarang kamu tidak perlu heran lagi saat melihat ibu mengarak panci dengan kain di tangannya karena itu termasuk benda isolator. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi kita tidak bisa melihat partikel itu bergerak-gerak berpindah. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut salah satu ujungnya itu dipanaskan. Misalnya kita memegang kembang api deh yang sedang dibakar. Yang dibakar ujungnya nanti yang pangkal yang kita pegang itu sedikit panas. Ada lagi contohnya misal knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Siapa nih yang pernah kena knalpot? Panas kan? Nah, itu yang kedua. Ada contoh lagi deh, tutup panci. Tutup panci itu menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Hati-hati sahabat. Dan juga kita bisa melihat mentega yang dipanaskan di atas wajah. Master Chef nih. Bagaimana nih? Menjadi meleleh karena panas kan ya? Dengan panas yang ada di kompor. Kalau tidak meleleh berarti ada kemungkinan kompornya belum dinyalakan. Nah, itu adalah konduksi. Intinya perpindahan kalor pada suatu zat yang tidak disertai perpindahan partikel-partikelnya. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat partikel-partikel itu berpindah. Berbeda dengan konveksi. Yang kedua nih perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah partikelnya. Jadi partikel itu berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada sedikit gelembung-gelembungnya. Konveksi itu bisa terjadi pada zat cair ataupun gas, misalnya udara atau angin nih. Contoh-contohnya ada gerakan air naik turun ketika dipanaskan. Perhatikan deh ketika kalian masak air nih, mau mandi nih, kan ketika sudah ada gelembungnya, oh ini udah panas nih. Nah, itu adalah konveksi. Contohnya lagi misalnya ada gerakan naik turun waktu memasak nih, ada misalnya kacang hijau atau kedelai atau yang lain ketika dipanaskan. Waktu memasak pasti itu akan bergerak-gerak di situ. Dan juga di situ adalah angin darat dan juga angin laut. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk proses pengambilan ikan, memanfaatkan angin darat dan angin laut. Ada juga gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Di situ prosesnya adalah proses konveksi. Jadi konveksi itu adalah perpindahan panas pada suatu zat
yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi partikelnya itu ikut berpindah, itu konveksi. Yang ketiga apa juga sahabat? Tadi ada contoh ketika kita misalnya ada api unggun nih, kita akan merasa panas ketika ada di sekitaran api unggun, jangan di tengahnya api unggun, berbahaya. Nah ini yang dinamakan yang ketiga adalah radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari. Matahari itu menyinari ke bumi itu dengan kehangatannya. Jadi panas matahari sampai ke bumi itu melalui ruang hampa yang ada di planet di sana di angkasa, tapi tetap bisa sampai ke bumi. Ini tidak ada zat perantaranya. Selain itu juga ada tubuh yang terasa hangat ketika berada di sumber api unggun ini. Ada juga pemanfaatannya digunakan untuk menetaskan telur unggas dengan lampu. Ini juga radiasi. Dan juga yang sering setiap hari kalian lihat adalah menjemur pakaian. Pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, kita tahu bahwa perpindahan kalor itu ada 3. Konduksi, konveksi, radiasi. Jadi konduksi itu yang ada di zat perantara dan tidak ada perpindahan partikel. Konveksi itu perpindahan panas pada sesuatu zat dan terjadi perpindahan partikel. Kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Semoga sahabat jelas dengan video kali ini karena cukup simpel dan saya kira sahabat akan paham. Konduksi, konveksi, radiasi. Jangan lupa juga ada konduktor dan isolator. Berikut adalah ulasan tentang perpindahan panas sahabat. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat yang membutuhkan resume, pastinya dapat di-download di kolom deskripsi. Apabila suka dengan menikmati video-video Mr. Klik dan sudah disampaikan, kalian sudah mengamati video pembelajaran tersebut. Ada 2 konduktor isolator, kemudian ada 3 perpindahan panas. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok, ya. Kalian sudah saya bagi kelompok sesuai dengan tes diagnostik sebelum pembelajaran dimulai, ya. Silakan didiskusikan, kemudian dikerjakan. Nanti saya minta 1 atau 2 kelompok menyampaikan apa hasil diskusi kalian. Jika ada pertanyaan, boleh silakan tanya ke Pak Denny, ya. Silakan dikerjakan dan diskusi dengan kelompok masing-masing. 3 menit ya, 3-4 menit lah untuk diskusi kelompok. Rafael, diskusi kelompok dulu, boleh. Bisa? Kalau sudah
Sudah 2 menit lagi. Sudah? Belum? Ini sudah ya kelompoknya? Sudah? 1 menit ya. 1 menit lagi kita bahas tentang aktivitasnya. Ini nggak bisa apa? Ya, contohnya. Yuk, sudah? Kelompok 1 belum. Kelompok 4 belum. 5 sudah ya? 6 sudah. Sudah? Oke. Oke, tunggu kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Ayo. Sudah? Ya sudah. Untuk lembar aktivitasnya sudah selesai dikerjakan semua. Yang pertama, apa itu? Iya betul ya. Apa itu perpindahan kalor atau apa itu kalor? Coba kelompoknya kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5. Silakan ditanggapi jawaban. Berdiri salah satu aja. Salah satu. Yo. Coba diulangi lagi agak keras. Energi bersuhu tinggi yang turun ke suhu yang lebih rendah. Ya, perpindahan kalor itu perpindahan energi yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kemudian soal yang kedua, setelah mengamati video ada 3 perpindahan kalor. Coba kalian jelaskan dan berikan contoh. Jelaskan singkat dan berikan contoh dari hasil kalian mengamati video. Kelompok 2, silakan coba. Salah satu yang berdiri menyampaikan. Yuk, silakan. Konduksi. Logam yang dipanaskan. Knalpot motor. Panci.
Oke. Lanjut. Ada konveksi perpindahan partikel. Contohnya memanaskan air, asam rokok. Ya. Yang ketiga. Ada radiasi tanpa zat perantara. Contohnya yaitu panas matahari. Ya. Panas saat di api unggun dan menjemur plat baju. Ya, itu 3 perpindahan panas beserta contohnya. Boleh dikumpulkan dulu lembar aktivitas kelompoknya. Kita lanjut ke praktikum mengerjakan LKPD. Kita praktikum membuktikan, mengidentifikasi bagaimana perpindahan kalor itu berpindah secara konduksi dan secara radiasi. Ya. Sebelumnya saya akan bagikan terlebih dahulu LKPD. Kemudian kalian mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita lakukan praktikum, ya. Sambil berkelompok dicek, dilihat LKPD-nya, ya. Diletakkan di tengah boleh. Nanti untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan. Yang pertama, simak dulu. Halo. Sudah siap untuk menyimak? Langkah yang pertama, silakan diisi nama kelompok dan kelompok berapa kalian berada di situ. Jelas ya? Tujuan pembelajarannya menonton peserta didik melalui video dan LKPD. Ya. Menganalisis, mengaitkan dan mengkaji laporan percobaan perpindahan kalor. Kemudian ada 3 jenis perpindahan kalor: konduksi, konveksi, dan radiasi. Masuk ke ranah percobaan, ada 2 percobaan. Yang pertama menggunakan kawat, mentega, dan lilin seperti gambar yang di atas. Yang kedua sendok, mentega, dan lilin. Kemudian percobaan yang pertama tadi menggunakan kawat, kalian pakai stopwatch, dihitung 10 detik, 35 detik, 60 detik. Menganalisis apa yang terjadi. 10 detik tidak ada perubahan. Misalnya, 35 detik sudah mulai mencair atau meleleh, boleh dikasih keterangan seperti itu. Nanti yang ini juga seperti itu, jaraknya 3 cm di atas lilin, jadi tidak terlalu dekat. 3 cm, kira-kira 3 cm segimana? Segini ya, terlalu panjang ini ya. Ya. Kemudian di stopwatch juga selama 1 menit. Apa yang terjadi? 2 menit dan 3 menit. Ya. Untuk tiap-tiap kelompok kan saya bekali handphone ya untuk stopwatch. Kelompok yang pertama boleh ambil 1 orang, kelompok 2 dan kelompok 3, dan selanjutnya silakan 1 orang aja yang ambil, 1 orang aja yang ambil. Ya. Silakan. Kemudian yang lainnya bisa langsung mempersiapkan percobaan yang akan dicoba. Jika ada pertanyaan, ya boleh angkat tangannya, tanya ke saya. Ya. Setelah melakukan percobaan itu dikerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini dan kemudian ada kesimpulan yang perlu kita isi. Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba itu ya. Boleh berdiri, boleh. Mau kemana? Di tengah ya, di tengah. Kalau sudah di tengah. Dia jadi mati. Kira-kira nggak bisa. Oh, jangan dibawa dong. Sini. Saya matikan aja dulu ya. Yang ini yang itu. Nah.
kalian mempresentasikan hasil dari jawaban-jawaban atau eksperimen praktikum yang kamu lakukan. Ya. Ya, ada pertanyaan? Oh ya, ada. Ketemu? Sudah ada gunting mana? Pakai sendok dulu. Kalau dua liter boleh. Kalau punya ini satunya yang mencoba menggunakan kawan, satunya menggunakan sendok, gitu ya. Kamu belum dapat kawan? Kenapa? Boleh punya lepet dua. Nyalakan lagi. Yang sendok ya tapi ya. Nanti yang kawat dari sini ya. Sudah. Loh, kawatnya bukan begitu. Posisi menteganya. Ya masih loh waktunya ya. Jangan lupa di stopwatch. Menteganya ada agak jauh. Dia kebakar nanti yang bagian depannya. Ya. Yang ini yang kawat, yang ini yang mentega. Lah, itu kan kejauhan. Ada ke tengah. Tapi enggak apa-apa sih. Tapi nanti waktunya akan lebih lama. Itu berapa menit itu sudah mencair gitu. 35 menit. Nah, jadi hitung ya. Tambah lagi enggak apa-apa. Ya, boleh. Nanti yang membutuhkan tisu ya. Apanya? Oh iya, nah. Tisu. Ada di baliknya ada pertanyaan kembali. Kalau sudah percobaan bisa dimatikan linknya. Isi. Ya gitu silakan diisi. Bisa seperti itu. Petra bisa bergerak-gerak Petra. Tetap standby di sana. Ya. Ya itu jadi dibakar bagian depannya. Sudah diisi yang atasnya yang awal sekarang. Yang 35 menit mulai.
hasilnya mengerjakannya tidak terlalu cepat tetapi lebih efektif, tidak terlalu lama juga. Dibuang di sini boleh. Ya, Rafael sudah selesai sendoknya. Ya. Diisi lembarnya itu belum diisi. Sambil dikerjakan jangan hati-hati. Taruh sini tak apa-apa. Jatuh ke bawah. Ini itu. Di stopwatch ya, jangan lupa. Tidak. Betul. 3 senti. Berarti kan sudah 35 menit berarti. 3 menit berarti 35 menit. 3 menit berarti apa? Sudah ya. Ya boleh ditulis. Mulai kemudian timbul apa? Nah, letusan kecil gitu ya. Boleh. Nyiprat. Mendidih. Kata Vino mendidih. Nyiprat. Sudah, saya udah ini iya, cepat kalau yang jangan kejauhan dari sini. Apa? Tidak sudah. Baliknya ada diskusi kelompok. Kalau sudah dimatikan boleh. Kelompok 5 sudah selesai. Saya nyalakan hasilnya bagaimana? Nah, kalau misalnya belum mendapatkan hasil yang maksimal boleh diulang lagi percobaannya. Ya. Jatuh. Tahu kan? Yuk. Sudah ditulis, dikerjakan yang
kelompok. Tadi kamu nih. Sudah selesai. Mama didudukkan. Mama didudukkan ayo sudah ditulis diskusinya. Jadi nggak menit dulu waktunya. Kalau sudah jadi cair semua bagaimana yang terjadi. Isi yang ada jumlah. Tidak pernah mengorek, ya. Tapi kalau bahasa lagi jangan kalau hanya mana besi yang aman. Kan pakai udara, berarti tidak pakai terang. Sudah kalau sudah dimatikan boleh. 3 cm di atas api. Nah, ya kamu kira-kira jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. 3 cm. Dan duduk. Sudah selesai diskusinya. Kelompok 1, kelompok 4 sudah. Silakan. Selesai. Lanjut kalau sudah kerjakan yang ini. Sebentar ini. Iya. Lapor. Berpanas. Energi, Pak. Nggak bisa dinyalakan. Pakai tisu dulu ya. Mana tisunya? Pijat. Tisu aja. Ingat percobaan itu juga harus dilihat waktunya, jangan terlalu lama juga. Ya. Harus sesuai dengan apa yang dikerjakan, waktunya harus efisien dan efektif. Ya, bisa selesai. Iya. Boleh dinyalakan. Nanti persiapan yang maju kelompok 6. Ya, pertama siap-siap. Nanti yang kedua saya sebutkan setelah saya selesai semuanya. Ini belum. Tinggi dikit. Ketinggian. Iya, tulis dong. Tidak ada juga.
Kelompok 2 belum? Boleh. Silakan diskusi, masih ada waktu untuk diskusi. Kelompok 4 belum ya? Oke. Kelompok 5 masih belum juga. Kelompok 6 selesai ya? Pertama. Oke. Sudah? Ya, di bawah dulu. Sudah selesai, boleh dimatikan kalau selesai. Silakan diskusi di sini dimatikan. Kalau diskusi lagi bisa sama bisa diskusi di sini, silakan diskusi di sini. Aura dan teman-teman boleh diskusi ini. Sudah kelompok 5? Oke. Kelompok 4, 5, 6 selesai. Yo tinggal kelompok 1, 2 dan 3. Iya, silakan. Apa? Silakan. Saat ini butuh perantara apa? Iya, dipakai garis. Iya, dari jarak jauh ternyata meleleh. Kalau mentega, kalau kita api unggun kan nggak mungkin manusia meleleh, tapi merasakan. Tapi kalau terlalu dekat, panas. Rasa apa? Sudah, HP-nya boleh dikumpulkan kembali. HP-nya Rangga sudah. HP-nya kelompok sudah. Oke. Nanti maju presentasi hasilnya, hasil yang terakhir ya. Hasil yang terakhir kalian jelaskan. Yang ini. Ya, sudah. Terakhir ya. Hasil 1, 2, 3. Kemudian kesimpulan dibacakan secara bergantian. Presentasi itu menyebutkan nama kalian, memperkenalkan nama kalian masing-masing terlebih dahulu. Saya kelompok berapa, nama A, B, C, D, dijelaskan hasil dan kesimpulannya ini. Paham ya? Oke. Ini siapa ini? Dani. Sudah? Sudah? Belum? Ya. Apa belum selesai? Apa perantaranya? 3 cm. Kalau itu kan pakai sendok. Apa yang perantaranya? Ya. Menyebar panasnya melalui udara. Tidak? Kelompok 2.
Untuk kelompok Devdan silakan maju kelompok 6 untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya menyimak ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, silakan maju. Oke, ayo. Sini. Oke, agak maju. Oke, silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kalau kami dari kelompok 6. Nama saya dengan Kamatailah. Nama saya Nama saya Sasfi Lemon. Nama saya Yusaya Pitenova Vito. Ya. Kesimpulannya yang terakhir tadi. Oke. Yang pertama. Ya. Bagaimana perbedaan keadaan mentega sebelum dan diri dinyalakan setiap perubahan waktunya. Sebelum mentega masih padat belum berubah, Ya. sudah mentega mencair. Apakah dibutuhkan perantara dalam mengalirkan kalor dari sumber menuju sendok yang diolesi mentega? Ada, yaitu sendok logam dan udara. Oke. Apabila hal tersebut diterapkan di alam, maka lilin berperan sebagai apa? Pencahayaan. Oke. Yang keras, Pak Tio. Ayo. Pada waktu berapa mentega meleleh 60 detik mentega meleleh 60 detik. Lanjut kesimpulan yang pertama, kesimpulan. Ya, Devdan boleh kesimpulan. Kesimpulan pada percobaan 1. Kawat panas akibat dibakar dengan mentega menjadi mencair di detik 35. Ya, lanjut. Di menit 60. Suara yang keras ya, biar kedengaran Karena suaranya. kesimpulan pada percobaan kedua, mentega pada 1 menit pertama dan 2 menit kedua mentega mencipratan mencipratan menteganya karena panas ya. mentega. Sudah? Sudah. Sudah. Kesimpulan 1 dan 2 sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan duduk. Lanjut kelompok 2 yang memberikan presentasi hasil. Salam, jangan lupa perkenalan ya. Silakan. Suaranya nggak keras ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Jadani Tantria. Nama saya Tomelia Angelina Santos. Nama saya Wayana Rupiah. Nama saya Leticia Pratisa. Nama saya Aura Dewi. Lanjut. Lakukan percobaan 1. Waktu 10 detik kadar mentega yang cair belum meleleh sama sekali. 35 detik mentega hampir leleh bentuk 1. 60 detik sedikit mencair masih tercair. Percobaan 2. Pada jarak 1 cm di atas piring 1 menit keadaan mentega lebih banyak mencair tapi masih ada yang padat. 2 menit mencair semua dan mendidih. 3 menit mencair dan ada letusan-letusan kecil. Langsung kesimpulan 1, kesimpulan 2. Oke, kesimpulan 1 dan 2 ya. Kesimpulan percobaan 1 yaitu kalor atau panas pada lilin yang sedang dinyalakan akan membuat kawat terasa panas sehingga menjadi lebih leleh. Percobaan pertama ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada percobaan yang kedua. Kesimpulan 2, boleh silakan. Kesimpulan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 5. Nama saya Ranggarjuna Putra. Nama saya Petra Citra Putra Hartawan. Nama saya Eka Putra Putra. Nama saya Ranggarjuna Putra. Oke. Ya, boleh. Kesimpulannya 1. Bagaimana perbedaan merdeka sebelum dan setelah lilin dinyalakan setiap perubahan waktunya? Perbedaannya, sebelum dinyalakan utuh atau masih belum mencair, tapi setelah dinyalakan mencair atau tidak utuh lagi. oke. Lanjut. 2. Apakah dibutuhkan perantara dalam mengalirkan kalor dari sumber menuju sendok yang dioleskan mentega? Ya, yaitu api dan lilin dan kawat. Apabila hal tersebut diterapkan di alam maka lilin dan keras seperti apa? Ayo. Lanjut, langsung kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Oke, nanti pelajaran kedua. Kesimpulan yang pertama, Lebih lama dari percobaan. Lebih lama dari percobaan 2 karena membutuhkan waktu untuk memanaskan kawat. kesimpulan dua, Lebih cepat dari percobaan yang pertama. karena alat sendok lebih luas dan lebih cepat untuk mengantar yang panas. Ya, alas sendok lebih luas, gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok saya. Cukup sekian. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ya. Satu kelompok yang mau maju satu lagi. Ya, kelompok satu silakan. Siap, simpan aja. Iya. Satu blok segera baca baca ya. Ini yang satu satu. Ya. Oke, silakan maju atau maju. Oke, geser sini. Oke, perkenalan. Kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeria Greta Gani Saputra. Perkenalkan nama saya Tanya Paramita. Perkenalkan, nama saya Rika Sadya. Perkenalkan nama saya Lydia Siani. Perkenalkan nama saya Apriani Sedekatati. Dari eksperimen yang kita coba barusan, hasil percobaan pertama yaitu bagaimana perbedaan kadar mentega sebelum dan setelah lilin dinyalakan setiap perubahan waktunya. Sebelum api dinyalakan, mentega berbentuk padat. Sesudah api nyala, mentega berubah menjadi cair setiap perubahan waktunya. Dari percobaan 2, pada waktu berapakah mentega mulai meleleh? Di waktu 2 menit. Lanjut, kesimpulan satu. Mentega dapat meleleh pada kawat selama beberapa detik. Dalam percobaan 1, mentega meleleh dalam waktu 60 detik. Kesimpulan 2, mentega dapat meleleh pada sendok selama beberapa menit. Dalam percobaan 2, mentega meleleh dalam waktu 3 menit. Ya, sudah. Diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian melakukan percobaan tentang perpindahan kalor, yaitu 2 perpindahan kalor, konduksi dan radi. Kemudian memberi kesimpulan hasil percobaan dan mempresentasikan ke depan hasil dari yang kamu amati, kamu lakukan percobaan tadi. Jadi kira-kira kesimpulannya apa? Yang pertama itu yang menggunakan kawat, ya, yang menggunakan kawat, dia
memakai perantara atau tidak? Pakai atau tidak? Pakai, yaitu perantaranya berupa kawat. Kawat termasuk benda logam, benda padat. Nah, berarti perantaranya benda padat, yaitu benda logam, kawat. Sedangkan yang kedua, dari jarak 3 cm di atas lilin, apakah dia menggunakan perantara? Tidak, perantaranya ada sebenarnya, tapi udara, bukan benda padat dan lain sebagainya. Paham ya? Yang atas berarti konduksi, yang bawah berarti radiasi. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Refleksi pada materi pembelajaran kali ini, yaitu apa saja yang telah kamu pelajari hari ini. Nanti saya tanya ya. Yang kedua, apa kesulitan yang kamu alami pada saat pembelajaran ini. Nanti kalian cerita, saya tunjuk, atau kalian mau cerita boleh, silakan. Yang ketiga, bagaimana cara kamu menyelesaikan kesulitan yang kamu alami. Mungkin sebelum saya tunjuk ada yang bersedia angkat tangan untuk menceritakan hal menarik pada pembelajaran hari ini. Boleh? Silakan. Ayo. Azadai mungkin boleh, silakan. Berdiri. Agak keras. Hari ini saya belajar tentang perpindahan jalur. Ya. Jalur itu dari remaja, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, lanjut. Kira-kira ada kesulitan? Semuanya lancar. Berarti tidak ada kesulitan. Jadi tidak perlu menyelesaikan kesulitan itu ya. Jadi semuanya bisa teratasi dengan baik. Oke, ada lagi yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Boleh angkat tangan. Yuk. Novelia, mungkin bisa? Oke, silakan. Agak keras suaranya. Ya. Oke. Mereka ciri-cirinya memiliki perbedaan. Konduksi itu menunjukkan partikelnya tidak pindah. Kalau konveksi itu partikelnya berpindah, tapi kalau radiasi tidak boleh menunjukkan perantara. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, dua dari kakak sama Novelia. Lanjut satu lagi. Mungkin ada yang bisa, laki-laki. Tadi perempuan 2. Filemon mungkin. Ayo. Rangga boleh, Devdan boleh. Diego mungkin. Dani. Ayo, boleh ya Dani ya? Ya, silakan Dani. Ya, apa yang kamu pelajari pada pagi hari ini? Perpindahan kalor. Terus ada 3 macam, yaitu konduksi, oke. konveksi, dan radiasi. Betul. Terus, apakah kamu mengalami kesulitan? Tidak. Bisa semua lancar. Mengikuti percobaan lancar. Berarti pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Kirga ini. Oke, selanjutnya saya akan memberikan post test, dikerjakan secara mandiri masing-masing. Ya, itu sebagai acuan saya. Kalau mengerjakan itu dengan baik dan benar, berarti materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini diterima oleh kalian dengan baik, gitu ya. Nanti dikerjakan secara mandiri, artinya tidak berdiskusi secara kelompok. Paham ya? Oke, saya bacakan dulu. Untuk tugasnya disiapkan cara tulisnya terlebih dahulu. Waktu mengerjakannya 5 menit lah, cepat ya.
Tulis nama kelas dan nomor absen terlebih dahulu. Geser ke samping. Menit ya mengerjakannya kira-kira. Sudah? Sudah? Berarti agak geser ke sana. Belum sudah. Sudah lagi sudah. Silakan dibacakan. Jangan lupa tulis nama terlebih dahulu. Ya, kurang. Mario sudah? Oh ya. Yang sudah tetap di situ dulu ya. Jangan dikumpulkan terlebih dahulu. Ini saya yang mengkomando kalian untuk dikumpulkan. Ya, ada apa? Absensi nomor berapa kamu menurut di kelas? Tanya? Mungkin ada yang bertanya, Pak itu gimana gambarnya nggak jelas? Boleh. Yang sudah angkat tangan dulu mungkin. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan jadi satu ke pinggir ya. Ke pinggir. Yang sudah ke pinggir. Nanti yang pinggir nanti ke saya. Kalau satu deret sudah selesai semua boleh ke saya. Ya tunggu. Ya sudah selesai semua. Sudah? Terima kasih Jaga. Sudah? Tadi
Sudah? Sudah? Belum? Novelnya kelompoknya sudah jadikan satu. Kelompoknya bisa jadikan semua. Ayo, ini boleh dikumpulkan langsung. Ya. Yuk, sudah? Kali? Sudah? Yuk, sudah? Sudah? Cepat, jadikan satu. Bisa sudah? Anissa, tolong ambilkan. Iya, dari satu sampai sini. Sudah ya? Oke. Kurang gratis, oke. Tinggalan. Sudah semua? Oke. Untuk materi hari ini sudah selesai ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian saya mengapresiasi kalian semua sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik sehingga melakukan percobaan dengan lancar, presentasi dengan baik, mengerjakan tugas-tugas juga dengan baik. Saya terima kasih, diacungi jempol untuk kalian semua. Tepuk tangan. Kemudian untuk rencana minggu depan, materinya selanjutnya yaitu tentang pemuaian zat. Jadi zat itu bisa memuai, memanjang, atau bahkan bisa memendek, gitu ya. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas, ya. Kita ketemu minggu depan untuk materi tersebut. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas untuk doa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk ketua kelas. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Oke. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian.